dilanjutkan untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau berdoa? Saya Jesse sedang Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, berkata kerajaanmu, turunlah ke kami. Seperti yang Terima kasih Dekat. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hebat. Adik-adik sudah tahu kan kalau perkembangbiakan pada hebat itu memiliki 3 jenis utama. Siapa yang tahu tiga jenis perkembangbiakan pada hebat tersebut? Saya itu yang pertama itu osifat, yang kedua Yang lainnya? itu pipa, dan yang ketiga itu osofisifat. Terima kasih adik-adik. Kalian tadi kan sudah menyebutkan ketiga jenis dari hewan, dari perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari masing-masing perkembangbiakan pada hewan tersebut. Yang pertama tadi kan adik-adik sudah menyebutkan hewan ovipar. Yang gimana adik-adik? Hewan ovipar itu secara perkembangbiakan hewan dengan cara Betul. Terus telur yang akan dihasilkan akan berkembang di luar tubuh, di luar tubuh induknya, di luar tubuh induknya sampai telur tersebut menetes. Terus adik-adik, ciri-ciri dari hewan ovipar itu telur akan dikeluarkan berhubungan suara. Terus embrio akan berkembang di dalam telur. Terus hewan ovipar tidak menyusui anak karena hewan tersebut tidak memiliki perendah susu. Terus hewan ovipar juga biasanya induk mengerami telur sampai telur tersebut menetas. Jadi adik-adik, di sini kan ibu tadi sudah menjelaskan pengertian, terus sebabnya ciri-cirinya. Ibu mau tanya, siapa yang tahu contoh dari hewan ovipar? Saya itu ayam. Yang lain? Bisa sedikit. Yang lainnya? Baik, benar ya. Tadi kan kalau sudah menyebutkan contoh dari hewan ovipar itu, tidak salah. Kalian sudah menyebutkan tadi ada patak, ada ayam, sama terus yang kedua, di sini Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan hewan ovipar. Dimana di sini adik-adik, cara perkembangbiakan hewan ovipar itu dengan cara melahirkan. Janin tumbuh di dalam rahim induk betina dan akan mendapatkan nutrisi dari induknya melalui placenta. Ciri-ciri dari hewan ovipar adik-adik, embrio akan berkembang di dalam rahim induk. Terus anak itu langsung dalam bentuk individu kecil. Terus memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya. Terus di sini juga adik-adik hewan ovipar pada umumnya itu
itu hewan mamalia atau hewan menyusui. Sudah mengerti? Sudah Ibu. Contoh hewan pipipar itu apa? Saya itu kucing dan sapi. Terus kamu? Sapi, anjing. Sudah mengerti? Sudah Ibu. Sekarang kita lanjut ke hewan pipipar ya. Ya Ibu. Atau hewan perkembangbiakan hewan pipipar itu atau bertelur dan melahirkan. Dia memiliki perkembangbiakan gabungan antara bertelur dan melahirkan, yang berarti telur akan berkembang dan menetas di dalam tubuh induk sehingga anak semua seperti dilahirkan bukan dari telur di luar. Ciri-ciri dari hewan ovovivipar itu telurnya tidak dikeluarkan keluar tubuh. Terus telur menetas di dalam tubuh induknya. Anak melahir dalam bentuk individu kecil. Terus adik-adik, hewan ovovivipar juga tidak menyusui karena tidak seperti hewan vivipar. Hewan ovovivipar juga dalam ditemukan pada hewan darat. Hewan ovovivipar lebih ditemukan pada hewan laut atau sering kita sebut yang lainnya hewan reptil. Contoh hewan ovovivipar itu satu hiu, yang kedua ular, yang ketiga kadal, dan yang terakhir gupi atau ikan kecil. Tadi sudah mendengarkan penjelasan dari saya tadi. Sudah Ibu. Baik. Itu saja materi dari saya. Terus saya minta kalian keluarkan satu kertas dan bangku ini di atas meja. Nanti ibu akan membacakan soal. Kalian langsung menuliskan jawaban di kertas kalian masing-masing. Sebelum kita lanjutkan, ibu minta dulu kalian untuk berdiri. Kita splitting dulu. Ya Ibu. Sudah siap adik-adik? Sudah Ibu. Kita mulai ya. Mata saya, hidung saya satu, sampai kaki saya pakai sepatu baru. Saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak bosan makan. Mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan,
Sudah? Sudah Ibu. Baik. Pertanyaan yang pertama. Hewan yang berkembang biak dengan cara tertentu disebut A. Titipan, B. Titipan, C. Titipan, D. Vegetasi. Sudah? Baik, pertanyaan yang kedua. Berikut ini yang termasuk hewan titipan adalah A. Ayam, B. Batak, C. Kucing, D. Burung. Sudah? Yang terakhir, hiu termasuk hewan fotosintesis karena A. Telurnya dikeluarkan ke air, B. Melahirkan anak dari rahim, C. Telur menetas dalam tubuh induk, D. Berkembang biak dengan sungai. Sudah? Sudah Ibu. Baik, Ibu minta kumpulkan ke depan semua jawaban dan kalian. Adik-adik, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sekarang sebelum kita pulang, Ibu minta salah satu dari kalian yang kita dapat pulang. Sama-sama kalian. Terima kasih Bu. Maria Sulastri, Elizabeth Titin,